Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, nama aku Siti Sahia Nur Oktaviani dengan NIM 24271009, mahasiswa Universitas Islam Mulia Yogyakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan observasi ke sekolah SD Negeri 1 Pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sahia Nur Oktaviani dari mahasiswa Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan untuk wawancara Ibu selaku wali kelas 5. Boleh Ibu perkenalkan dulu siapa, umur berapa tahun, dan sudah mengajar berapa tahun di SD Pedes 1? Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani. Saya kebetulan wali kelas 5A. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih 4 tahun ini. Kemudian umur saya 30 tahun di tahun ini. Bisa dia panggil Ibu Dwi? Boleh, ya. Baik Ibu, saya mau menanyakan kurikulum apa yang dipakai di sekolah Pedes seperti ini? Kurikulum yang kami gunakan ini sudah 2 tahun berjalan ini adalah kurikulum Merdeka, Mbak. Karena untuk yang sebelumnya kurikulum ke-13, tapi mulai tahun ajaran kemarin itu sudah berganti ke kurikulum Merdeka. Jadi sudah menggunakan kurikulum terbaru, ya. Apakah Ibu Dewi merasa kurikulum ini sudah relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman? Baik, menurut saya kurikulum ini sudah sangat sesuai ya dengan kebutuhan siswa, karena untuk perbedaannya antara kurikulum yang sebelumnya dengan yang sekarang ini bisa dibilang besar dan juga tidak besar, karena perbedaannya hanya kalau kurikulum zaman dulu kita menggunakan tema, kalau yang saat ini kita menggunakan kembali ke mata pelajaran. Akan tetapi dari segi konten isi materinya itu tetap sama, dan menurut saya kurikulum Merdeka ini lebih sesuai daripada kurikulum yang sebelumnya, karena memang benar-benar anak itu belajar pada fokus ke mata pelajaran apa, seperti itu. Jadi bakat minat khusus gitu ya? Ya. Lebih mudah untuk menyesuaikan ke bakat minatnya anak. Ya. Apa yang menjadi kesulitan dalam belajar bagi siswa, kayak menghadapi siswa yang kayak kurang kayak susah gitu, harus lama gitu, karena yang dihadapi? Kalau kesulitan yang saya hadapi itu biasanya keragaman anak ya, Mbak ya. Keragaman dari mungkin kemampuan awal siswa yang dimiliki itu berbeda-beda. Ada siswa yang memang sudah bisa mungkin kalau dalam bahasanya memang dia sudah bisa menguasai, kemampuannya itu memang mampu. Ada yang siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya atau dalam dia menangkap materi. Nah, biasanya kesulitan yang saya hadapi adalah keberagaman itu aja sih. Jadi banyak lah anak-anak sekarang itu udah paham ya, gitu. Tapi juga ada yang belum, paham sama sekali seperti itu. Nah, keragaman itu yang kadang membuat kita ketika kita mau memahamkan secara mendalam yang belum paham ini, nanti yang sudah paham ini kasihan gitu.
Jadi tidak ada, ya mungkin untuk penguatan juga, tapi materinya itu memang harus dibuat supaya semua siswa itu bisa digunakan, baik yang siswa kemampuannya bagus maupun siswa yang kemampuannya kurang, seperti itu. Bagaimana sikap Ibu Dwi dalam mengatasi murid yang belum paham dalam pembelajaran? Oke, dalam mengatasi siswa yang belum paham, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pemanfaatan media-media pembelajaran. Ini seperti dunia. Ya, seperti tadi misalnya saya menjelaskan tentang materi pencernaan, sistem pencernaan. Karena sebenarnya sistem pencernaan itu kan sudah ada di kelas-kelas sebelumnya ya Mbak ya. Cuman materinya mungkin belum sedalam yang ada di kelas 5. Nah, oleh karena itu biasanya untuk mengatasi, kan kita sebagai guru kelas kan sudah tahu ya, oh siswa A, siswa B, siswa C punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu kita jadikan dasar sebagai perencanaan media apa yang akan dipakai, metodenya apa, LKPD-nya atau lembar kerja siswanya seperti apa. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai patokan untuk membuat itu semua. Jadi nanti ketika proses pembelajaran, semua siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda itu bisa menerima materi dengan baik. Apa yang Ibu butuhkan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa? Yang dibutuhkan sudah pasti semuanya, sarana prasarana yang memadai itu sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah untuk sekolah kita juga sudah memenuhi. Kemudian yang pasti harus ada kerjasama dari orang tua, karena seperti mungkin tadi saya Mbak melihat ya, saya memberikan PR itu gunanya bertujuan saya hanya ingin nanti di rumah itu anak-anak mengulang materi, dengan harapan orang tua juga mau untuk membantu siswanya itu di rumah itu untuk belajar. Jadi ada dukungan dari orang tua, karena kalau misalnya belajar itu hanya di sekolah saja, tidak diulangi lagi, misalnya lah kasar bentuk istilahnya tidak diulangi lagi di rumah, itu nanti siswa tidak kuat gitu loh materi. Apalagi kan kalau anak usia dini itu emang susah gitu ya, kalau mau harus mengulangi itu benar-benar harus dibantu sama orang tua. Media pembelajaran apa yang lebih diminati siswa? Kalau media pembelajaran yang paling diminati siswa itu tadi nonton video tadi Mbak. Itu paling diminati karena ketika saya sudah bawa proyektor, karena proyektornya kan memang belum terpasang secara secara paten di situ ya, permanen di situ, jadinya saya harus bawa ke sana. Nah, ketika saya bawa proyektor tuh anak-anak udah, Bu nanti mau lihat apa, Bu nanti mau lihat apa. Nah, itu yang paling diminati. Cuman terkadang media video itu juga ada kelemahannya, misalnya anak-anak udah bosen atau anak-anak sudah dari segi suaranya kok kurang keras, ya itu nanti juga bisa mengalihkan perhatian si siswa itu. Nah, biasanya nanti terus kita menggunakan LKPD yang menarik buat siswa, jadi selain nonton, anak-anak juga nanti ada jeda untuk mengerjakan seperti itu. Model pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan? Model pembelajaran yang sering saya gunakan itu model pembelajaran dengan cara berkelompok sih Mbak. Karena untuk di kelas saya mengamati selain pembelajaran yang diberikan oleh saya, penjelasan yang diberikan oleh saya, terkadang penjelasan dari teman-teman, dari rekan-rekan siswa itu lebih mudah diterima. Jadi pembelajaran dengan cara berkelompok itu lebih, saya merasa di kelas saya itu lebih efektif selain daripada dengan sistem ceramah. Bagaimana cara Ibu Dewi menilai kemajuan siswa? Cara menilai kemajuan siswa pasti dengan menggunakan asesmen ya, dengan baik itu dengan tadi bertanya langsung dengan siswa, kemudian memberikan LKPD ke siswa, kemudian nanti biasanya ada penilaian di akhir tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti biasanya dilakukan dari situ, nanti bisa dilihatnya dari situ. Bagaimana guru mengikuti perkembangan kurikulum? Oke, kalau untuk perkembangan kurikulum itu kan memang
di dunia pendidikan terutama di Bantul itu kurikulum Merdeka itu diperkenalkan secara berjenjang ya Mbak. Jadi di tahun pertama kurikulum Merdeka itu hanya diterapkan di kelas 1 dan 4. Kemudian di tahun kedua kelas 2 dan 5. Itu biasanya ketika kelas kita mendapatkan giliran untuk pergantian kurikulum itu dilaksanakannya diklat baik dari kabupaten, dari Dinas Pendidikan Bantul maupun dari Korwil Sedayu. Itu biasanya kita mengikuti diklat tersebut. Tapi juga terkadang kita melihat dari sosial media, dari YouTube yang relevan dengan kurikulum yang baru ini. Seperti itu. Soalnya baru banget dan pasti ibu dulunya itu kuliah itu belum ada. Dulu kuliah saya kurikulumnya kurikulum ke-13, jadi pergantian 2006 ke 2013 gitu, jadinya berbeda. itu juga yang saya pikirkan. Besok jenengan lulus mungkin juga akan ganti kurikulumnya. Bagaimana Ibu Dewi mengatur kelas untuk mendukung pelajaran? Oke, untuk kelas sendiri biasanya saya merubah tatanan siswanya dari mungkin tempat duduknya, kemudian dari bentuk meja di kelas. Kalau saat ini kan berbaris ke belakang ya. Kalau biasanya itu kita ganti misalnya dalam letter U atau buat huruf U, atau kalau enggak nanti dua meja jadikan satu, jadi dalam bentuk kelompok-kelompok seperti itu. Apa rencana-rencana pembelajaran sudah sesuai dengan buku yang diterapkan oleh Ibu? Oke, untuk rencana pembelajaran, karena itu kita buat untuk rencana pembelajaran yang akan kita gunakan ya, itu sudah sesuai. Karena dengan rencana pembelajaran itu nanti pembelajaran akan lebih terarah daripada tidak seperti itu. Jadi sudah sesuai yang Ibu bikin. Iya. Alhamdulillah. Apakah Ibu merasa bangga fasilitas yang ada di sekolah cukup mendukung proses pembelajaran? Sudah cukup mendukung pembelajaran, mulai dari tersedianya proyektor walaupun belum permanen ya, karena dulu sempat permanen, tapi karena COVID itu kan siswa itu ya BDR, guru pun juga WFH, kadang juga WFO. Nah itu untuk keamanan itu kemudian dilepas dan ini memang belum dipasang lagi. Tapi dari segi fasilitas yang disediakan di sekolah ini sangat-sangat sudah memadai. Jadi sudah cukup Ya. dan membuat sekolah itu terpenuhi kebutuhan fasilitas. Bagaimana dengan masalah terkait teknologi? Apakah ada yang harus kayak kekurangan gitu teknologi kayak komputer gitu? Di sini alhamdulillah ya, sudah terpenuhi. Gitu. sudah terpenuhi, untuk dari segi teknologinya sudah terpenuhi. Pernahkah Ibu menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam bagi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda? Bagaimana Ibu? Kesulitan yang dihadapin itu tadi ya Mbak ya, dengan keberagaman siswa yang berbeda-beda, kemudian minatnya juga berbeda-beda, kesiapan belajarnya, siswa kan ada yang sudah siap nih belajarnya, ada yang mungkin masih belum siap, apa sih materi hari ini apa sih, ada yang sudah oh iya pencernaan makanan itu nanti masuknya dari mulut di kerongkongan, atau belas sama sekali belum ada persiapan, sama sekali belum tahu apa-apa. Itu juga termasuk salah satu kesulitan. Minat belajarnya siswa, ada yang minatnya ke misalnya ke audio, ada kan tadi siswa yang ngomong terus, ada siswa yang minatnya di gambar, ada siswa yang minatnya di jalan-jalan kinestetik. Mungkin kesulitannya di situ. Kemudian untuk mengatasinya yaitu tadi menggunakan media pembelajaran yang memang bisa mencakup seluruh minat belajar siswa itu tadi, bisa mencakup seluruh keragaman siswa itu tadi. Kemudian selain itu materi yang kita sampaikan itu materi yang mungkin apa ya Mbak, yang jangan berat-berat dulu. Jadi misalnya kayak tadi kita memperkenalkan tentang organ pencernaan, kita kenalkan dulu organ pencernaannya dulu. Kemudian kan biasanya yang sulit mengingatkan seperti enzim, ada pepsin, renin segala macam. Itu kan mungkin anak-anak
kalau misalnya diminta untuk menghafal 1 kali waktu kan nggak bisa. Nah, kita rencanakan lagi di rencana pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Jadi disusun sedemikian rupa supaya anak-anak itu bisa menerima dengan segala keragaman yang ada di kelas. Baik Ibu, mungkin itu wawancara yang saya tanyakan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi pelajaran Tia suatu saat nanti ketika jadi guru, dan doakan Tia semoga cepat lulus dengan waktunya dan mengajar kayak seperti itu. Tadi sabar banget ya Allah. Latihan Mbak sebenarnya. Nanti kalau misalnya jenengan PPL itu kesabarannya akan terlatih sendiri. Dulu juga saya waktu kuliah juga, apakah saya bisa sesabar Bapak Ibu guru yang saya observasi, saya cuma kayak gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu dilatih terus juga alhamdulillah semangat terus pokoknya kuliahnya.